ini lebaran pertama saya ya di Gasibu. Biasanya kan lebarannya di alun-alun Kian Santang, Purwakarta atau di halaman rumah saya. Artinya ini adalah lebaran yang pertama dilaksanakan bersama warga Kota Bandung. Tetapi saya lihat tadi banyak yang dari Lampung, ada yang dari Kalimantan, ada yang sengaja dari Garut sholat Id di sini, ada yang dari Kerawang sholat Id di sini, ada yang dari Cianjur. Saya lihat hampir seluruh pelosok Jawa Barat banyak warganya yang datang ke sini untuk melaksanakan sholat Id. Saya pikir ini adalah hal yang sangat baik, dan yang paling utama adalah kenaikan pembayaran zakat fitrah, kenaikannya lebih dari 100%. Artinya itu menandakan kesadaran dan kemampuan orang untuk membayar zakat sudah semakin meningkat. Dan kualitas ekonomi kita masih relatif sangat baik. Ini yang harus menjadi catatan penting, karena kalau kualitas ekonominya buruk, orang belum tentu juga bisa bayar zakat fitrah atau bakal bayar zakat yang lainnya. Ini kan menandakan. Kemudian berikutnya juga kegiatan malam takbiran dalam keadaan lancar, tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Kemudian arus mudik terkelola dengan baik. Ini menandakan bahwa koordinasi lintas sektoral baik antar Musbida di Provinsi Jawa Barat, Forkopimda maupun juga pusat dengan daerah berjalan dengan efektif. Dan kesadaran warga, pengaruh media sosial itu kan tergantung kita mau digerakkan kemana. Karena hari ini sudah digerakkan ke arah sosial, kesadaran warga terhadap tanggung jawab lingkungan dan sosialnya sangat tinggi. Termasuk juga himbauan saya terhadap perang terhadap premanisme, larangan minta THR, itu melahirkan kekhusuan dalam peristiwa kegiatan 1 Syawal ini. Saya mendapat laporan dari mulai desa, kelurahan, kabupaten kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Mereka rata-rata menyampaikan kami hari ini nggak pusing lagi, nggak banyak orang yang datang ke kantor minta THR, sudah relatif sangat sepi ya. Termasuk barangkali wartawan-wartawan yang orang menyebutnya wartawan bodrek itu juga semakin menurun menjelang hari Lebaran ini. Mungkin mereka sudah pada sembuh sakit kepalanya. Pak, tadi ada esensi soal pemerintah harus lah iya, itu jelas kok. Kan gini loh, ini ya saya sedikit lah punya pemahaman ya. Di era Rasulullah itu zakat digunakan itu kan membiayai kegiatan negara yang dikelola lewat Baitul Mal. Yang esensi di dalamnya adalah membangun kesetaraan kaum duafa, kaum masyakin agar setara dengan orang-orang kaya, termasuk membebaskan budak belian. Budak belian itu apa sih? Buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Itu budak belian tuh. Jadi buruh yang dibayar dengan upah yang sangat rendah, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan kesejahteraan hari tuanya. Itu budak belian sebenarnya. Nah, ini nggak boleh lagi di Indonesia ada, kan sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perburuan hak-hak buruh. Nah, kemudian juga yang berikutnya adalah dari seluruh rangkaian itu akan menimbulkan rasa adil. Nah, di Indonesia ini kan pungutannya banyak banget. Ada retribusi, ada pajak, dan kemudian sebagai umat Islam kita punya kewajiban yang mampu membayar zakat. Kemudian banyak orang melakukan infak sedekah. Nah, banyak banget, tapi kenapa sih belum sejahtera? Berarti kan ada pengelolaan keuangan yang belum optimal. Itu loh, makanya saya menyoroti pengelolaan keuangan. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan memulai. Nah, ini ada Pak Ketua, Wakil Ketua DPRD, bagaimana di Pergub pergeseran anggaran ini kita memulai tuh membelanjakan belanja pada hal yang bisa berkontribusi pada investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, investasi fiskal. Kata-kata orang Sunda itu harus heureuh-neundeun. Artinya pemerintah itu harus pandai-pandai berinvestasi, baik investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, dan investasi fiskal, sehingga ke depan kita memiliki kesiapan menghadapi badai apapun, termasuk juga badai ekonomi dunia. Saya selalu meyakini sih badai ekonomi dunia itu akan bisa dihadapi oleh orang Indonesia. Kenapa? Beda kita dengan negara lain. Kalau negara lain mereka hanya mengandalkan pada fiskal saja. Negara kita ini masih punya cukup sumber daya air, masih punya cukup sumber daya pertanian, kehutanan, perkebunan, masih cukup. Orang lain nggak punya itu. Sehingga nggak boleh terlalu cemas, tinggal melatih bagaimana masyarakat kita dari konsumtif jadi produktif gitu loh.
حمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله لا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد الله أكبر أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر Ketua Pusat Dakwah Islam Jawa Barat, kita pandatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala 1445 Hijriah bertepatan dengan pada hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah dilaksanakan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, sambutan Ketua Basnas Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat dipersilakan. Idul Fitri yang akan diimami oleh Al-Ustaz aing ngalengkah. Apabila sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak dengan Allah Allah Allahu Akbar يوم الدين